kok kata saya memang kan kamar mandi itu lampunya nyala sedangkan di luar kan gelap gitu. Nah saya ini ngeliat kayak ada cewek itu wanita lagi, sampai saya mikir lah itu cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ekspor mitos atau fakta, kembali lagi dengan kami. Pada kesempatan ini kita berada di Provinsi Banten. Mudah-mudahan sahabat ekspor dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita kedatangan narasumber nih yang bernama Kang Arya. Kang Arya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mang. Terima kasih sudah hadir di sahabat ekspor mitos atau fakta yang ingin bercerita kisah misterinya nih. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari Kang Arya. Tahun 2020-an kalau nggak salah. Ini cerita awalnya pas saya mulai dulu pernah ikut kegiatan keorganisasian. Jadi kan kalau ada acara organisasi itu kan kita di diklat gitu. Waktu itu kalau nggak salah tempat diklatnya di daerah Sawangan, di daerah pesantren Putri. Adalah daerah sekitar Sawangan Bedahan. Jadi kita tuh ikut diklat itu selama 4 hari. Selama 4 hari itu mulai training, pokoknya persiapan mental, kelengkapan baju buat selama 4 hari itu kan. Jadi kejadian anehnya tuh berawal dari pas malam terakhir nih. Malam terakhir pas mau acara penutupan itu, pembayasan, kan ada acara pembekalan gitu. Kita harus bersihin diri dulu, harus wudhu gitu kan. Nah pas mulai kejadiannya itu pas saya mau ke kamar mandi, itu kan area pesantren itu kan yang kita pakai itu udah steril ya, udah nggak ada santriwati gitu. Kan memang pesantren buat khusus wanita gitu, buat santriwati, jadi nggak dicampur buat santriwati juga. Udah gitu kebetulan acara diklatnya itu emang pas hari santriwatinya libur, jadi di asrama itu di pesantren udah nggak ada santri, udah sepi. Nah tapi anehnya pas saya ke kamar mandi itu pas jam 11:30-an kalau nggak salah, itu juga ada orang. Pas saya masuk kamar mandi tuh saya ngerasain emang ada ngeliat tuh, ada teman-teman juga, ada yang lagi wudhu gitu, ada yang lagi cuci kaki. Cuman saya nggak ngeh emang siapa-siapanya, saya mah udah cuci kaki gitu. Nah pas saya, jadi kan posisinya ini kamar mandi lorong, tengah-tengahnya itu pas ujung kamar mandi ya, emang kamar mandinya itu pintunya itu emang nggak bisa rapet, jadi kayak ngablak setengah dan gitu. Ya, soalnya sebelum malam itu juga kita sering keluar masuk kamar mandi kan, emang nggak ada kuncinya, jadi ngablak gitu sedikit. Nah pas saya lagi mau kencing, buang air dulu gitu kan, kok kata saya memang kan kamar mandi itu lampunya nyala sedangkan di luar kan gelap gitu. Nah saya ini ngeliat kayak ada cewek itu wanita lagi, sampai saya mikir lah itu cewek. Kata saya kesini saya liatin cewek, emang kelihatan ya cewek gitu. Gimana sih kalau mandi kan ya nggak pakai baju lah, cuman posisinya jongkok. Sampai saya ngedipin mata gitu kan, terus ini lagi nengok ngeliat lagi masih ada
Makanya saya pikir masa iya ada santriwati gitu kan, sedangkan ini area pondok itu udah steril gitu sama santri-santri gitu. Pokoknya pada pulang dah semuanya, nggak ada yang standby gitu. Udah kan acara tempat kita dikat itu juga emang udah kita pakai gitu dari jauh hari, udah pokoknya. Apalagi kan acara kita kan laki semua, nggak ada perempuan, yang nggak ada. Saya liatin aja, ya bener cewek, rambutnya panjang, ya nggak pakai baju, mandi jongkok gitu pakai ember. Gimana sih kalau kita ngeliat cewek mandi kan deg-degan ya, kepala udah panas gitu. Mau kita intipin, kita mau ada pembekalan acara diklat lagi, nggak mungkin kan, kita harus bersuci. Tahu ngeliat yang begituan. Nah itu saya juga nggak ngeh tuh pas lama saya ngeliat itu, padahal itu di ruangan kamar mandi itu saya inget ada teman-teman juga, cuman nggak inget siapa-siapanya gitu. Acara itu kan berapa orang kalau nggak salah ya, ada sekitar 80 orang dah pesertanya itu. Yang di kamar mandi itu saya inget ada 5 atau 6 orang gitu. Kan logikanya kalau ada cewek mandi nih ya, apalagi kita laki semua, pasti kan heboh gitu mandi. Tapi yang lain mah cuek aja gitu, ada yang cuci tangan, ada yang wudhu. Yang saya ngerasain, saya baru ngajak pas udah kelar itu kamar mandi itu, sampai saya liatin gitu ya, cewek ini mah. Kayak saya juga ada perasaan, apa iya bukan orang gitu ya, apa hantu, apa setan gitu kan. Tapi saya liatin emang orang, diliatin juga cuek aja. Tapi anehnya dia nggak ngeliat ke saya gitu, nggak ada curiga apa gimana, biasa aja mandi cuek. Pintu juga ya nggak ditutup, apa nggak kaget gitu ngeliat ada yang ngeliatin gitu. Makin anehnya di situ. Akhirnya saya juga nggak mikir macam-macam kan, emang acara udah mau mulai gitu. Akhirnya udah kelar beres-beres, cuci kaki, tangan, wudhu, saya keluar ikut barisan, soalnya mau ada pembekalan kayak buat bela dirinya. Terus saya liatin dari jauh aja, masih kepo kan, masih penasaran, cewek atau bukan, apa santriwati gitu. Tapi kan nggak mungkin juga, 11:30 mandi gitu malam-malam udah gitu di ruang itu laki-laki semua lagi. Emang tempat itu udah kita pakai dah pokoknya buat acara diklat. Saya liatin dari jauh nggak ada yang keluar, nggak ada bekas cewek atau keluar mandi gitu, nggak ada. Akhirnya udah saya cuek, udah saya ikutin acara kan. Nah pas udah selesai acara tuh, udah tuh ceritanya saya udah boleh lupain aja gitu. Kan kita kalau acara di baiat gitu, nah, acara diklat gitu ya, saya nggak mau nyebutin nama organisasinya kan. Adalah pokoknya organisasi apa gitu. Nah udah kelar acara kan kita ngumpul, terus pembagian sertifikat, cerita ada tuh kenang-kenangan waktu selama diklat itu selama 4 hari ngapain aja. Ada yang suruh push up, ada yang kena hukuman lah, ada yang pokoknya macem-macem, ada yang cedera kakinya, ada yang sampai nggak mau nerusin lagi gara-gara fisiknya nggak kuat. Soalnya kan diklat itu kita emang materi sama fisik, jadi materinya pembekalan tuh materi organisasian, lapangannya tuh fisik kayak olahraga, terus bela diri, kayak apa sih, caraka, sama pokoknya kayak kita latihan semi militer intinya gitu. Seru kan habis kelar diklat kita cerita. Nah, saya penasaran, saya ngobrol lah sama pelatih acara saya diklat itu ya. Ya maksudnya ngeliatin, emang itu saya nanya tuh ke ketua pelatih, dan itu waktu kita diklat emang area nggak steril ya? Maksudnya ya nggak steril, itu kan pesantren asrama
pesantren perempuan gitu kan. Harusnya kan kalau kita diklat itu kan udah steril, nggak ada santri, apalagi itu perempuan. Oh itu saya waktu pas mau pembekalan saya wudhu, ada cewek mandi cuek banget gitu di kamar mandi yang sebelah kanan nih. Sebelah kiri kan emang nggak ada kamar mandi, cuma tempat wudhu. Tapi yang lain nggak ada ngeliat, maksudnya nggak ada cewek, nggak ada santriwati. Orang area tuh udah dua minggu yang lalu tuh udah bersih, emang udah kita mau bikin buat acara organisasi, acara kita. Yang lain nggak percaya kalau saya sampai ngelihat perempuan mandi, nggak mungkin lah kata dia gitu. Tapi emang ada sih yang pada ngerti ya, yang punya, yang mungkin mata batinnya peka gitu. Kan ada tim-tim buat steril area juga dari gangguan-gangguan makhluk itu kan, namanya kita organisasi keislaman gitu kan. Emang ngakuin katanya sih kayak ada apa yang susah ditaklukin itu, katanya kata yang kiainya ini kayak kuntilanak merah itu yang kadang bandel, dia bisa dikendaliin. Nah akhirnya saya cerita lah gitu ke tim-tim pelatih saya itu yang ngediklat saya itu, ya itu yang kamu lihat bukan cewek, bukan orang, ya mungkin makhluk, setan gitu. Tapi saya sampai sekarang tuh kayak saya nggak percaya gitu, orang saya nggak nyata benar-benar cewek gitu, semuanya lengkap deh. Sampai saya ngelirik, ngeliat lagi masih ada, sampai saya pucuk-pucuk mata gitu kan, nggak hilang-hilang, malah cuek aja mandi, kayak diliatin kayak malah sengaja gitu. Malah kayak gimana, wah pokoknya kalau ngeliat gimana sih, ngeliat cewek mandi gitu pasti kan wow, dada deg-degan dengan kepala panas. Nah yang saya baru ngehnya itu ya pas saya masuk kamar mandi itu kan ada anggota juga nih, yang peserta yang lagi pada cuci kaki wudhu itu. Kan logikanya kalau misalkan kita laki nih ngelihat cewek mandi, apalagi pintunya kebuka ya, pasti kan pada heboh biasanya nih, wah cewek mandi lu. Tapi ini mah enggak, saya doang yang ngeliat, yang lain kayak cuek aja gitu, pada masing-masing cuci kaki lah, wudhu gitu. Akhirnya saya mikir itu jangan-jangan ya yang barengan saya itu yang udah duluan itu bukan peserta kali ya, apa penghuni situ juga kali. Kok dia mah kayak cuek aja. Saya juga anehnya waktu itu kayak kesirep ya, apa kayak nggak fokus ke yang lain, fokusnya ke cewek itu aja di kamar mandi. Yang saya ingat tapi ada orang tuh 5 orang apa 6 orang gitu yang pada wudhu juga, pada bersih-bersih. Akhirnya itu sampai sekarang itu ya yang di batin saya dilema gitu. Masa iya sih, apalagi kan saya seumur-umur belum perang namanya ngeliat gitu makhluk kasap itu, maksudnya pakai mata biasa gitu. Mau jelasnya kayak saya anggap sampai sekarang juga bukan setan atau bukan apa gitu, nyata banget. Tapi yang pelatih saya itu yang siapin acara segala satu itu gitu, katanya emang bukan orang, itu yang tua, yang susah dikendalinya, jadi setiap mau di steril dia kabur. Nah itu dia kalau sampai misalkan saya sampai masuk gitu, terjebak masuk ke kamar mandi itu bagaimana ya Allahu alam dah, entah saya dibawa apa entah saya linglung, katanya gitu. Alhamdulillahnya saya masih bisa ngejaga gitu ya, masih masa iya sih kita walaupun itu orang gitu kita buat yang enggak ya kan, namanya apalagi di pesantren gitu. Saya sih mikirnya tuh santri aja, santriwati yang lagi mandi, tapi ya nggak masuk logika juga, masa mandi malam-malam jam 12-an itu rame lagi acara laki semua, nggak ada perempuan. Tapi yang anehnya itu yang baru ngeh ya itu yang orang yang barengan saya di kamar mandi itu, di ruangan itu. Yang lain kayaknya pada diem aja, pada cuek gitu.
saya baru mikirnya itu orang apa bukan gitu. Jangan-jangan juga masih teman-temannya juga kali. Emang jadi kayak saya udah masuk skenario nya mereka itu, makhluk dia yang punya. Itulah kejadian aneh saya gitu, yang cerita-cerita masalah goib gitu ya, yang antara saya nggak percaya, saya juga masih nggak percaya. Oke, baik Kang Arya, itu acaranya dalam sebuah kegiatan ya. Iya, Dan itu di pondok pesantren ya. iya bang. Perkiraannya antara apakah itu santri putri atau memang itu makhluk yang memang nyata sebenarnya ya. Nah, kira-kira dari kisah Kang Arya ini ada pesan nggak untuk para sahabat Explore Mitos atau Fakta nih ketika melihat hal-hal gaib seperti itu? Jadi kalau saya sih ya, percayanya namanya tempat ya, karena wah mungkin perkataan senior saya gitu ya, pelatih saya gitu, kuat atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngalamin kayak saya gitu, kita ya banyak istighfar lah, biar akal sehat kita tuh normal lagi, jangan sampai kita terpedaya gitu, apalagi sampai ngeliat cewek ngikutin hawa nafsu kita ikut masuk, wah apalagi bukan muhrim ya kan, hari juga. Kalau emang cewek beneran juga kita digerebek ya, kalau makhluk misalkan jebakan dari makhluk goib gitu, ngerinya kita linglung, apa kita nggak sadar diri, apa kita gimana kita nggak tahu sih. Oke, terima kasih Kang Arya yang sudah memberikan kisah misterinya. Untuk sahabat Explore Mitos atau Fakta, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan sehat selalu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.